Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lorong Horor. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like, dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor tulisan Gamal Komandoko yang berjudul Wisma Wingit Witarjo bagian pertama. Lelaki bertubuh kekar dengan tato hampir memenuhi dada bidang dan sepanjang tangan kirinya itu bernama Witarjo. Biasa ia dipanggil Tarjo atau Tarjo Klewang. Nama yang terakhir itu nama yang cukup menggetarkan di dunia kriminal ibu kota provinsi waktu itu. Ia mendapat julukan itu karena selalu menggunakan klewang, yaitu pedang dengan bilah bermata satu yang panjang, ramping, dan berujung runcing ketika menjalankan aksi jahatnya. Beberapa kali Witarjo yang dikenal pemarah dan gampang naik darah itu harus mendekam di balik jeruji besi karena sepak terjang kejahatannya. Hukuman terakhir yang dijalaninya cukup lama waktunya akibat pertarungannya melawan sesama preman yang mengakibatkan lawannya itu kehilangan nyawa. Setelah keluar dari penjara, Witarjo menyatakan insyaf dan kembali ke Kulon Sendang, desa kelahirannya. Tahun 1980, Witarjo membeli sebidang tanah seluas 666 meter persegi di dekat kompleks pekuburan keluarga besarnya. Ia lalu memperkerjakan beberapa orang tukang bangunan dan tukang kayu untuk membangun rumah tradisional Jawa di atas tanahnya itu. Tidak ada seorang warga desa pun yang berani bertanya, dari mana Witarjo mendapatkan uang untuk membeli tanah dan mendirikan rumah yang tentunya butuh uang yang sangat banyak itu. Mereka takut dengan sosok Witarjo yang pemarah, gampang tersinggung, dan tega hati, serta tidak segan-segan menyabetkan klewangnya jika ia sudah tersinggung atau marah. 7 bulan masa pembangunan rumah berlalu. Rumah Witarjo hampir rampung pembangunannya. Dari luar, keindahan rumah tradisional itu terlihat nyata. Begitupun jika dilihat dari dalam, bagian-bagian rumah itu jelas mencerminkan rumah tradisional Jawa yang kuat. Pendopo rumah Witarjo itu berbentuk limasan yang ditopang 10 pilar kayu jati. Di belakang pendopo terdapat omah dalem dengan gebyok atau dinding penyekat yang terbuat dari papan-papan kayu jati berukir. Di dalam omah dalem terdapat 3 ruangan kamar, yaitu sentong tengen yang dijadikan ruang tidur Witarjo dan istrinya yang bernama Nani, sentong kiwo untuk gudang penyimpan bahan pokok rumah tangga, serta sentong tengah yang diperuntukkan bagi Dewi Sri yang bermakna Dewi kesuburan dan kebahagiaan rumah tangga dalam pandangan warga desa Kulon Sendang. Witarjo membuat sentong tengahnya itu jauh lebih bagus dibanding 2 ruangan lainnya. Bahkan ia bikin ruangan itu kedap suara dengan menambahkan lapisan busa pada dinding-dinding dan juga plafon ruangan. Ia mempunyai alasan tersendiri yang pernah disampaikannya kepada Nani. Mudah-mudahan saja Dewi Sri akan senang melihat ruangan yang bagus di rumah kita ini, hingga sawah peninggalan bapakku menjadi lebih subur dan mendatangkan hasil panen yang melimpah untuk kita. Nani ketika itu hanya mengiyakan ucapan suaminya saja. Ketika membangun gandok tengen dan gandok kiwo, yaitu 2 ruangan memanjang di kanan dan kiri omah dalem, Witarjo yang mempunyai 3 anak itu mendapat musibah beruntun. Wismoyo yang biasa dipanggil Yoyo
anak bungsu Witarjo, meninggal dunia setelah dipatuk ular weling ketika sedang memetik buah jambu air di kebun di sebelah timur Sendang Kluwung. Karena kematian anak bungsunya itu, Witarjo meminta pembangunan Gandok Tengen dan Gandok Kiwo dihentikan tanpa ia beri kepastian kapan akan kembali dilanjutkan. Para tukang bangunan dan tukang kayu hanya bisa mengiyakan tanpa berani bertanya. Berselang 40 hari kemudian, anak sulung Witarjo yang bernama Wisanggeni dan biasa dipanggil Wisang juga meninggal dunia akibat patukan ular beludak matahari atau warga desa Kulon Sendang menyebutnya ulo wedudak srengenge ketika Wisang sedang berenang di Sendang Kluwung. Menurut penuturan teman-teman Wismoyo dan Wisanggeni yang melihat langsung peristiwa menggemparkan itu, baik ular weling maupun ular wedudak srengenge itu langsung menghilang begitu saja setelah mematuk. Warga desa berkeyakinan dua ular itu adalah ular-ular siluman, pengikut penguasa gaib Sendang Kluwung yang berdiam di pohon beringin besar yang tumbuh di utara Sendang Kluwung. Witarjo sangat marah. Setelah mayat Wisanggeni dikuburkan di dalam kompleks pekuburan keluarga besarnya dengan bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek jeans belel, Witarjo menggenggam klewangnya mendatangi pohon beringin besar yang diyakini warga desa menjadi kediaman penguasa gaib Sendang Kluwung. Witarjo mengacung-acungkan klewangnya. Ia menantang penguasa gaib Sendang Kluwung. Teriaknya, "Hei, sing bau rekso Sendang Kluwung, keluar kamu. Tunjukkan dirimu, hadapi aku kalau kamu bernyali." Witarjo terus-menerus meneriakkan tantangannya. Bahkan hingga waktu petang dan permulaan malam tiba, waktu yang dipercaya warga desa menjadi waktu mulai keluarnya makhluk-makhluk gaib. Witarjo juga sengaja memukul-mukulkan sisi tumpul klewangnya ke batang pohon beringin besar seperti untuk memancing keluarnya penguasa gaib Sendang Kluwung. Namun hingga tengah malam hampir tiba, penguasa gaib Sendang Kluwung atau ular-ular gaib pengikutnya tidak juga kunjung muncul. Witarjo yang nampak masih mengemuka kemarahannya itu lalu kembali pulang setelah lelah menunggu. Nani yang sangat berduka akibat ditinggal mati dua anak lelakinya itu meminta izin kepada Witarjo untuk sementara waktu pulang ke rumah orang tuanya di desa Wetan Sendang. Ia ingin menenangkan hati dan perasaannya. Witarjo mengizinkannya. Nani akhirnya pulang ditemani Wasundari yang biasa dipanggil Ndari, satu-satunya anak perempuan Witarjo dan Nani. Witarjo hanya tinggal sendirian di rumahnya. Sementara warga desa Kulon Sendang yang diam-diam serta takut-takut melihat tindakan Witarjo yang menantang penguasa gaib Sendang Kluwung hanya berani membicarakan kejadian itu lewat obrolan secara sembunyi-sembunyi dengan suara lirih, seperti yang dilakukan 3 orang warga desa ketika mereka sedang berada di pos ronda. Paidi, salah seorang warga desa yang bertugas meronda malam itu, mengomentari tindakan Witarjo. Katanya, "Menurutku Kang Tarjo itu salah sasaran ngamuk. 2 anaknya itu meninggal dunia karena karma jahatnya sendiri. Dia malah nantang sing bau rekso Sendang Kluwung. Itu kan salah sasaran namanya." Sutar yang duduk di sebelah Paidi langsung menukas mengingatkan dengan mata melotot ke arah Paidi. "Shh, pelankan suaramu, Di. Kalau Kang Tarjo dengar, bisa-bisa kepalamu itu menggelinding ke atas tanah.
terkena sabetan kelewangnya. Paidi tersenyum kecut, lalu menoleh ke kanan dan kiri, seperti untuk meyakinkan jika Witarjo tidak ada di sekitar mereka. Kemudian ia mengangguk-anggukan kepala. Dengan suara lirih, ia lalu bertanya pada Mbah Ngudi yang duduk di depannya. Katanya, "Benar perkiraanku itu kan, Mbah? Kang Tarjo itu terkena karma buruknya sendiri kan?" Mbah Ngudi menggeleng-gelengkan kepala. Jawabnya, "Secara pasti aku yo nggak ngerti apakah perkiraanmu itu benar atau salah. Bisa jadi pula malapetaka yang dialami Tarjo itu karena ia tidak meruat anak-anaknya, padahal mereka termasuk anak Sukerto." Sutar langsung menyambung dengan pertanyaannya, "Anak Sukerto? Apa maksudnya toh, Mbah?" Mbah Ngudi menghisap rokok tingwenya terlebih dahulu, baru kemudian menjawab, "Anak Tarjo itu kan 3 orang, Wisang, Dari, dan Yoyok. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Mereka itu dinamakan Sendang Kapit Panjuran. Mereka termasuk anak Sukerto atau anak yang belum sempurna. Maka mereka harus diruat atau dibersihkan agar tidak menjadi mangsa Bathara Kala." Paidi ingin menyambung, namun ia langsung mengurungkannya karena mendadak terdengar suara gonggongan anjing dan suara kokok ayam jago di kejauhan di waktu tengah malam itu. Tiga orang di dalam pos ronda itu langsung terdiam. Mereka sepertinya paham jika terdengar suara ayam jago yang berkokok terus-menerus atau suara gonggongan anjing yang terus-menerus ketika tengah malam, itu menjadi pertanda akan kedatangan makhluk gaib ke desa mereka. Tujuh hari setelah Wisang dikubur, suasana desa Kulon Sendang terlihat sepi, terasa mencekam waktu tengah malam. Terdengar suara jangkrik dan serangga-serangga malam lainnya, serta sesekali ditingkah suara burung hantu. Nyanyian hewan-hewan itu seperti hendak mengusir kelengangan suasana. Namun, suasana yang sunyi lagi mencekam itu tidak menyurutkan semangat Witarjo untuk melakukan ritual gaibnya di pekuburan keluarga besarnya. Sudah sekitar 1 jam ia sendirian menggali kuburan Wisang, dan waktu tengah malam itu ia telah mengambil mayat anak sulungnya yang telah terbalut kain kafan dan telah terkubur selama 7 hari. Witarjo membopong mayat Wisang dan membawanya ke dalam rumahnya menuju ruangan yang rencananya akan dijadikannya Gandok Kiwo. Gandok Kiwo itu masih berlantai tanah. Tanpa diketahui Nani atau para tukang bangunan maupun tukang kayu, Witarjo diam-diam telah membuat lubang kubur di tanah itu. Lubang kubur yang sengaja ia samarkan dengan timbunan tanah dengan papan kayu penahan di bagian bawah untuk mencegah tanah runtuh ke bawah. Witarjo meletakkan mayat Wisang di atas di dekat lubang kubur rahasia yang telah dibuatnya. Ia lalu membongkar timbunan tanah dan papan kayu penahan hingga lubang kubur terbuka. Dan nampak di dasar lubang kubur itu mayat Wismoyo yang terbalut rapat seluruh tubuhnya dengan kain kafan di tempat itu.
Bau sangat menyengat dari mayat Wismoyo yang telah terkubur selama 47 hari itu tidak dipedulikan Witarjo. Ia lalu mengangkat mayat Wisang dan meletakkannya berjajar dengan mayat Wismoyo. Kemudian Witarjo menutup lubang kubur dua anaknya itu dengan tanah tanpa lagi menggunakan papan kayu penahan. Terakhir, Witarjo meratakan permukaan tanah penutup lubang kubur hingga rata dengan tanah di sekitarnya. Witarjo tidak mempedulikan keringat yang deras mengucur di sekujur tubuhnya. Ia kembali ke lubang kubur Wisang di pekuburan keluarga besarnya. Kembali ia bekerja keras untuk menimbun dan membentuk gundukan tanah, seakan-akan di dalam gundukan tanah itu terdapat mayat anak sulungnya. Sekitar jam 2 pagi, Tarjo Klewang menyelesaikan ritual gaibnya. Ia langsung mandi, memakai wewangian, lalu menuju Sentong Tengah. Bukan untuk menemui Dewi Sri, melainkan menghadap Nyai Manikwarna, penguasa gaib yang telah memberinya kekayaan melimpah dengan imbalan orang-orang terdekat dalam kehidupan Witarjo. Nyai Manikwarna muncul dalam wujud sosok perempuan yang sangat cantik wajahnya ketika menemui Witarjo. Ia mengenakan baju panjang berwarna hijau dengan hiasan emas pada beberapa bagian baju. Jarik yang dipakainya untuk penutup tubuh bawahnya berwarna hijau tua, bermotif sisik-sisik ular dengan garis-garis pembentuk pola terbuat dari emas. Di kepalanya, Nyai Manikwarna mengenakan mahkota dengan hiasan bunga melati. Ia nampak anggun dengan penampilannya itu. Nyai Manikwarna yang tampil laksana ratu itulah yang membuat Witarjo menyebutnya Nyai Ratu jika mereka bertemu. Nyai Manikwarna berdiri di depan Witarjo yang duduk bersila. Witarjo mengaturkan sembah lalu memberitahu jika apa yang diperintahkan Nyai Manikwarna telah ia laksanakan. Katanya, "Nyai Ratu, aku telah pindahkan mayat anak sulungku ke dalam rumah setelah sebelumnya kupersembahkan untukmu." Nyai Manikwarna tertawa menyambut ucapan Witarjo. Setelah tawanya reda, ia sambung dengan ucapannya memuji tindakan Witarjo. Bagus, bagus Tarjo. Kau memang suamiku yang gagah perkasa, yang pantas kuberikan harta sebanyak yang engkau minta. Nyai Manikwarna menggerakkan tangan kanannya. Seketika itu muncul satu peti kayu berukuran cukup besar di depannya. Wajah Witarjo terlihat gembira setelah melihat peti kayu itu. Ia mendekati dan membuka tutup peti kayu. Bola mata Witarjo seketika itu langsung terbelalak melihat isi peti kayu. Tumpukan uang yang sangat banyak yang hampir rata dengan ketinggian kotak kayu. Witarjo kembali mengaturkan sembah dan berkata, "Terima kasih Nyai Ratu, itu yang kuminta darimu." Nyai Manikwarna tersenyum manis lalu menimpali ucapan Witarjo. "Apapun juga permintaanmu akan kupenuhi karena kau suami sekaligus pengikut setiaku, Tarjo. Tapi ingat, penuhi janjimu untuk menumbalkan anakmu yang tersisa." "Jangan khawatir Nyai Ratu, aku pasti memenuhi janjiku," sahut Witarjo. Katanya lagi, "Aku bahkan telah menyiapkan lubang kuburnya di gandok tengen rumahku." Nyai Manikwarna kembali tersenyum manis dan mengangguk-anggukkan kepala.
Ia lalu membuka baju indah gemerlapannya. Ketelanjangan dirinya yang sempurna ia perlihatkan di depan Witarjo. Seketika itu langsung meninggi syahwat Witarjo. Tanpa diperintah lagi dan tanpa peduli jika dirinya baru saja bekerja keras, Witarjo lalu mendekati Nyai Manikwarna. Waktu bagi Witarjo untuk menggauli Nyai Manikwarna telah tiba hingga beberapa saat sebelum waktu subuh nanti datang menjelang. Telah beberapa waktu lamanya Witarjo bersekutu dengan siluman ular bernama Nyai Manikwarna. Itulah rahasia dari mana Witarjo mendapatkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah tradisional Jawa impiannya. Berselang sebulan kemudian, pembangunan rumah Witarjo kembali dilanjutkan. Gandok Kiwo dan Gandok Tengen selesai dibuat. Meski untuk Gandok Tengen, Witarjo meminta lantainya dibiarkan tetap berupa tanah, tidak di keramik seperti pada ruangan Gandok Kiwo. Para tukang bangunan hanya bisa mengiyakan tanpa berani bertanya lebih jauh. Mereka hanya menyimpan keheranan di dalam hati dengan perintah aneh Witarjo itu. Mereka juga merasakan aroma gaib menakutkan yang kuat setiap kali mereka memasuki rumah Witarjo itu, meskipun mereka tidak pernah melihat penampakan atau hal-hal gaib lainnya. Mereka hanya merasa ada sesuatu yang tak kasat mata di rumah Witarjo itu, hingga mereka menyebutnya rumah angker atau rumah wingit. Witarjo menyebut rumahnya itu sebagai Wisma Witarjo, rumah yang indah dilihat dari luar, namun menyimpan rahasia besar yang mengerikan di dalamnya. Di bawah ruangan Gandok Kiwo terkubur mayat Wismoyo dan Wisanggeni, sementara di ruangan Gandok Tengen, Witarjo telah mempersiapkan lubang kubur untuk Wasundari, anak perempuannya. Sampai di sini dahulu cerita Wisma Wingit Witarjo bagian pertama ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di video berikutnya. Terima kasih, salam horor, salam lorong horor.